Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tri Ristianawati, NIM 1411418048, presensi 28 Rombel A. Yang terhormat Ibu Kurniana Bektiningsih selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, serta teman-teman saya yang saya sayangi dan saya rindukan. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Yang dapat saya sampaikan, yang pertama yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Dan yang ketiga adalah proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi yang sama. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa saling berhubungan dengan orang lain dan bisa saling bertukar pikiran untuk menambah wawasan dalam bekerja dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 5. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pengirim berita atau pemberi berita. Yang kedua adalah menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menyiarkan, mengirim, dan mengatakan. Yang ketiga adalah berita-berita yang disampaikan dapat berupa perintah, laporan, atau saran. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang dituju atau orang yang menerima pesan. Yang kelima adalah tanggapan, reaksi, atau respon dapat berbentuk jawaban atau reaksi. Dari kelima unsur komunikasi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam artian, apabila salah satu unsur komunikasi tidak ada, maka tidak akan terjadi adanya komunikasi. Yang ketiga adalah proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi ada 6. Yang pertama adalah proses ideasi. Proses ideasi adalah tahap pertama dalam proses komunikasi. Ideasi yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi oleh komunikator. Yang kedua adalah proses encoding. Gagasan atau informasi akan disusun serangkaian simbol atau sandi yang akan dikirimkan kepada komunikan melalui saluran dan media yang akan digunakan. Yang ketiga, proses pengiriman. Gagasan atau informasi yang telah disimbolkan dan melalui media dan saluran komunikasi yang tersedia, pengiriman pesan dapat dilakukan dengan cara berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Yang keempat adalah proses penerimaan. Pada proses penerimaan ini dapat dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mengamati tergantung pada saluran dan media yang telah digunakan. Yang kelima adalah proses decoding. Pada proses ini, komunikan akan mengamati, menguraikan, memahami, dan menginterpretasikan secara langsung dan tidak langsung melalui proses berpikir. Yang keenam adalah proses bertindak. Respon komunikan dapat berupa usaha untuk menambahkan informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan yang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.